Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Nyaman Winata dan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Bapak Ketut Sriawan. Kita akan menanyakan sedikit tentang bagaimana teknis larangan mudik yang diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi dan bagaimana teknisnya di Kota Denpasar. Kita langsung sapa dengan Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Ya, selamat pagi. Ya, mungkin di Kota Denpasar Dinas Perhubungan kan katakanlah yang berwenang juga untuk melakukan pembatasan terhadap atau pelarangan terhadap mudik. Apa tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar? Ya. Jadi dalam periode pengendalian transportasi dalam situasi pencegahan COVID ini di Kota Denpasar, kita bergerak bersama-sama sesuai dengan Peraturan Menteri 25 2020. Ini secara kebersamaan gotong royong kita membentuk sebuah tim. Dan tadi Pak Kapolres juga sudah menjelaskan ada pos ketupat. Nah ini kita juga menjadi satu kesatuan. Di sana ada pos yang disebut pos perbatasan terpadu Kota Denpasar. Nah ini yang kita jadikan satu kesatuan. Yang ini untuk apa? Mengantisipasi saudara kita yang akan mudik. Artinya kalau dulu melancarkan pergerakan dan sekarang kita melarang untuk mudik. Nah ini karena ada mudik dan pulang kampung. Beda ya? Beda dia. Nah kalau yang mudik, identitas Denpasar, pulang ke kampungnya balik lagi. Itu mudik. Itu nggak boleh? Nggak boleh. Ya. Dan yang sekarang kita juga mengantisipasi saudara kita yang kehilangan pekerjaan di Denpasar. Mereka ingin pulang kampung, ini juga kita akan fasilitasi agar mereka sampai di kampungnya. Artinya boleh Pak ya? Kalau pulang kampung boleh gitu ya? Kalau pulang kampung, dia tidak kembali lagi boleh. Karena apa? Mereka sudah kehilangan aktivitas. Kita menghindari kondisi sosial di Kota Denpasar. Itu yang selanjutnya ini koordinasi kita dengan Organda. Jadi ini juga Organda kita ingatkan dan dari kementerian juga sudah mengimbau para PO untuk tidak beroperasi selama periode angkutan Lebaran ini kan. Berarti PO tidak boleh beroperasi atau boleh operasi dengan syarat tertentu Pak? Nah ini yang perlu kita koordinasikan secara teknis di lapangan. Jadi agar benar-benar saudara kita yang ingin mudik jangan dulu mudik. Tetapi yang ingin pulang kampung dia sampai di kampungnya. Nah ini tentunya secara gotong royong solidaritas kita lengkapi mereka dengan surat keterangan bahwa mereka benar pulang kampung dan dengan kebersamaan kita pastikan dia ikut protokol tentang pencegahan COVID-19 ini. Pak, kalau misalnya yang ada PO yang mudik ya, bukan pulang kampung, membawa penumpang yang untuk mudik, gimana? Apakah ada tindakan? Nah ini kalau ada PO yang memberanikan diri mengangkut penumpang mudik, ini ada sanksinya. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 7 Mei, ini dikenakan sanksi yaitu penumpang dikembalikan ke asalnya. Nah, tapi kalau di atas tanggal 7 Mei sampai tanggal 31 Mei, di samping penumpang dikembalikan ke asalnya, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku. Apakah sanksi administrasi dan seterusnya. Jadi memang penumpang kalau ini nekat dipulangkan gitu Pak ya? Ya, Dibalikan gitu pasti ya? dipulangkan. Ya. Nah, cuman dengan adanya pos ini kan tidak untuk kemungkinan seperti berita tadi bahwa ada angkutan barang di dalamnya orang. Nah pos inilah bersama kepolisian, TNI dan terkait lainnya ini memastikan benar-benar terjamin keselamatan dan mereka tidak berusaha bermain-main dalam situasi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Kadis atas informasinya dan demikian wawancara saya dengan Bapak Kadis Perhubungan Kota Denpasar yang tetap mengingatkan kepada kita dan juga yang ingin mudik itu dilarang, tapi mungkin yang pulang kampung masih bisa dipertimbangkan dengan cara-cara tertentu atau syarat-syarat tertentu. Demikian laporan saya, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.